Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Multazam? Selamat datang di channel Multazam TV. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa membuat kita mudah di dalam meraih surga. Salah satunya yaitu berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain, dan juga membahagiakan kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tua itulah amalan yang paling utama dan mendekatkan pelakunya ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Sebaliknya, siapa yang durhaka kepada keduanya, baginya siksa dunia sebelum azab neraka. Sahabat Multazam, sebagai seorang anak, sudah selayaknya kita senantiasa berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan, mendidik, serta merawat kita sampai saat ini. Bahkan kebaikan yang kita berikan kepada orang tua tak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka lakukan selama ini. Sungguh jasa kedua orang tua, terutama ibu, sangatlah besar. Mulai saat mengandung, ibu mesti menanggung berbagai macam penderitaan. Tak kala ibu melahirkan juga demikian. Begitu pula saat ibu menyusui. Benarkah berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain memudahkan kita untuk masuk surga? Sahabat Multazam, inilah amalan yang memudahkan kita untuk masuk surga versi Multazam TV. Namun sebelum lanjut, mari kita bersama menebar kebaikan dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka baginya pahala pelakunya. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah penjelasan tentang amalan yang memudahkan kita untuk menuju surga, yaitu berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. 1. Berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di dalam Al-Quran berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu sekalian berbuat baik kepada orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Di dalam beberapa ayat, Allah selalu menggandengkan amalan berbakti kepada orang tua dengan mentauhidkannya atau larangan berbuat syirik. Ini semua menunjukkan agungnya amalan birrul walidain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Katakanlah wahai Muhammad, marilah ku bacakan apa yang kuharamkan atas kamu sekalian. Janganlah kamu sekalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 151. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Al-Aqaf ayat 15 Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslihni fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ibu mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga sampai dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Kemudian dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukkanlah hatiku untuk mensyukuri nikmat yang Kau telah berikan kepadaku dan kedua orang tua, dan supaya aku berbuat baik, beramal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak turunku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qala tsumma ayyu, qala tsumma birrul walidain, qala tsumma ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku mengatakan, kemudian apa lagi? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berjihad di jalan Allah. Lalu Abdullah bin Mas'ud
mengatakan, Nabi SAW memberitahukan hal-hal tadi kepadaku. Seandainya aku bertanya lagi, pasti beliau akan menambahkan jawabannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, berbakti kepada orang tua akan menambah umur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizqihi, falyatabarra walidayhi falyasil rahimah." Barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahim dengan kerabat. Hadis riwayat Ahmad. 4. Birrul walidain adalah jalan termudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw fathu." Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Humaid, ia mengatakan ketika ibunya Ilyas bin Muawiyah meninggal, kemudian Ilyas menangis. Ada yang bertanya kepadanya, "Sebab apakah engkau menangis?" Ia menjawab, "Kana li babani maftuhani ilal jannah wa uhliqa ahaduhuma." Dahulu aku memiliki dua pintu yang terbuka menuju surga, namun sekarang salah satunya telah tertutup. Al-Bir lil Ibnil Jauzi halaman 56. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Roghima anfuhu, thumma roghima anfuhu, thumma roghima anfuhu." Kilaman ya Rasulullah, qala man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilaihima thumma lam yadkhulil jannah. Yang artinya sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah itu?" Beliau bersabda, "Sungguh rugi seorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk ke dalam surga." Hadis riwayat Muslim. 5. Dengan birrul walidain akan mendapatkan ridho dan doa baik orang tua. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Ridho Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid." Artinya ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin istajabu lahunna la syakka fihinna, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid li waladi." 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang didolimi, doa orang yang bepergian safar, dan doa baik orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara berbuat baik kepada orang tua yaitu 1. Mentaati perintah keduanya selama bukan dalam perkara yang dilarang oleh agama. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata fi maksiatin, innamat ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam melakukan kebajikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ati abaka madama hayyan wa la ta'sihi." Taatilah ayahmu selama dia masih hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Hadis riwayat Ahmad. 2. Mendahulukan perintah keduanya dari perkara yang hanya dianjurkan atau hukumnya sunnah, sebagaimana pelajaran pada kisah Juret yang didoakan jelek oleh ibunya karena lebih mendahulukan salat sunnahnya daripada panggilan ibunya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 3. Menghiasi diri dengan akhlakul karimah di hadapan kedua orang tuanya. Di antaranya adalah dengan tidak mengeraskan suara di hadapan keduanya. Diriwayatkan Abdullah bin Aun, seorang ulama ahli hadis dari Irak yang terkenal faqih di dalam agama. Ia sangat giat beribadah dan selalu memperbagus salatnya. Akhlak baik selalu dimilikinya, sosok seorang yang tidak pernah berbuat kejelekan. Ulama yang berakhlakul karimah itu sangat berbakti kepada ibunya. Ia menghormati dan mengurus sang ibu dengan sangat baik. Tak pernah pun terucap ataupun mengeluh dan bersuara keras di hadapan ibunya. Namun ulama tetaplah manusia biasa yang tak luput dari dosa, sebagaimana para nabi. Suatu hari, ia memanggil ibunya dengan suara yang sangat keras, seakan-akan Abdullah bin Aun tengah marah kepada ibunya. Itu adalah pertama kali ia bersuara keras kepada ibunya. Sebuah perilaku yang jauh dari kebiasaannya. Ia pun merasa telah melakukan dosa besar, dosa yang sangat besar sampai-sampai membuatnya takut akan azab neraka. Ia merasakan penyesalan yang sangat dalam. Abdullah bin Aun segera bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada ibunya.
Namun Abdullah bin Aun merasa harus melakukan amalan lain sebagai bentuk penyesalan yang teramat dalam. Lalu apakah yang dilakukannya? Ternyata ia memerdekakan 2 orang budak sebagai tanda penyesalannya, karena telah memanggil ibunya dengan suara keras. Masya Allah. Keempat, menjalin hubungan dengan teman baik ke orang tua. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abaral bir silatul walid ahla wuddi abihi." Sesungguhnya kebajikan terbaik adalah perbuatan seorang yang menyambung hubungan dengan teman baik ayahnya. Hadis riwayat Muslim. 5. Berbakti kepada kedua orang tua sepeninggal mereka adalah dengan mendoakan keduanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Turfa'ulil mayyiti ba'da mautihi darajatuh, fayaqulu ay rabbi ay syai'in hadhihi, fayuqalu waladuka istaghfaralaka." Derajat seseorang bisa terangkat setelah ia meninggal. Ia pun bertanya, "Wahai Rabb, bagaimana hal ini bisa terjadi?" Maka dijawab, "Anakmu telah memohonkan ampun untuk dirimu." Di dalam Adabul Mufrad. Ibu lebih berhak daripada anggota keluarga lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala sumaman, qala ummuka. Qala sumaman, qala ummuka. Qala sumaman, qala summa abuka. Seorang pria pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Siapakah dari kerabatku yang paling berhak aku perbaiki?" Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi wahai Nabi?" Beliau mengatakan, "Ibu." Dia mengatakan lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibu." Lalu siapa lagi Nabi? Beliau menjawab, "Ayah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, dalam hadis ini terdapat dorongan untuk berbuat baik kepada ibu lebih utama. Kemudian setelah itu adalah ayahnya. Kemudian setelah itu adalah keluarga atau kerabat yang lain. Para ulama mengatakan bahwa ibu lebih diutamakan karena keletihannya yang dia alami, curahan perhatiannya kepada anak-anaknya dan pengabdiannya, terutama lagi ketika ibu hamil, melahirkan, menyusui, dan tak kalah mendidik anak-anaknya hingga dewasa. Sarah Sahih Muslim juz 8 halaman 331. Itulah sahabat multazam tentang amalan yang memudahkan kita untuk masuk surga. Bagaimana sahabat multazam, sudah paham sekarang? Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan agama sehingga kita menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mari membangun channel Multazam TV dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu menjadi orang yang pertama melihat video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.